Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari Masjid Darul Mu'minin, yang semoga senantiasa selalu mendapatkan curahan taufik serta hidayah, inayah dan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita muliakan dan sama-sama kita hormati para habaib, para alim ulama, para guru-guru agama, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus kakanda kami Abang Ulun, yaitu Habib Ayyi bin Abdurrahman bin Hasan Al-Kaf, beserta para alim ulama dan guru-guru agama yang lainnya yang tidak dapat ulun sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi ta'zim dan hormat kami kepada mereka semuanya. Wabil khusus panitia penyelenggara Hari Besar Islam Masjid Darul Mu'minin yang telah melaksanakan acara peringatan Isra wal Mi'raj pada malam hari yang mulia ini. Mudah-mudahan mereka semuanya yang terlibat mensukseskan acara pada malam hari ini mendapat ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi umur mereka, diberkahi rumah tangga mereka, dan diberkahi kehidupan mereka, serta dikabulkan segala hajat-hajat mereka di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Tiada kata yang paling pantas untuk kita ucapkan di malam hari yang mulia ini terkecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan umur kita, yang telah memberikan kesehatan kepada kita sekalian. Dapatlah kita kembali berkumpul di dalam Masjid Darul Mu'minin ini bersama-sama memperingati peristiwa yang agung, peristiwa yang mulia, peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang sangat dahsyat dan mulia, yaitu peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah menjadi tradisi bagi masyarakat kita yang ada di Kalimantan Selatan, wabil khusus yang ada di kota Banjarmasin. Setiap datangnya bulan Rajab, kita semua umat Islam tidak ingin ketinggalan memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan daripada kita memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan karena kita pengen juga dijak Isra wal Mi'rajkan oleh Allah, tidak. Tapi tujuan kita memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj agar kita mendapatkan keberkahan daripada peristiwa Isra wal Mi'raj, agar kita dapat mengambil pelajaran dari perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang lebih besar daripada itu semua kita menginginkan adalah keberkahan dalam hidup kita tatkala kita berkumpul memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah 1446 Hijriah yang lalu. Kalau dibanding dengan umur kita, belum separohnya. Setiap tahun dengan datangnya bulan Rajab, semua umat manusia dari yang hidup bersama dengan Nabi Muhammad sampai mereka yang hidup setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai generasi-generasi berikutnya, sampai kepada generasi kita semuanya, peristiwa Isra wal Mi'raj ini selalu diperingati oleh umat Islam di seluruh dunia. Maka itu boleh dikatakan nih, peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peringatan yang paling tua yang kita peringati. Itu sama dengan peristiwa dilahirkannya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Dua peristiwa ini seolah-olah menjadi dua peristiwa yang sangat penting dalam hidup kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu malam hari yang mulia ini kita ingin mengambil keberkahan, mengambil berkah daripada peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan kita duduk beriktikaf di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga kita duduk di dalam masjid ini memperingati 19 tahun wafatnya guru mulia, Guru Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Kalau dihitung dengan haul, Isra Mi'raj jauh lebih dulu daripada haul. Itu. Mudah-mudahan kita dapat berkah dari peristiwa Isra Mi'raj dan juga berkah daripada haul Guru Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi tonggak sejarah dalam hidupnya umat manusia di atas dunia ini. Karena tidak pernah ada terjadi peristiwa yang mirip saja dengan peristiwa Isra Mi'raj, tidak ada. Apalagi yang sama dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Pelakunya hanya satu orang, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau langsung mendapatkan idbani, mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Padahal belum pernah ada nabi dan rasul yang selama hidupnya di atas dunia ini pernah mendapatkan undangan istimewa seperti undangan yang didapatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Undangan kemuliaan namanya, bukan undangan perkawinan ataupun pernikahan, bukan. Ini undangan adalah undangan kemuliaan. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih dari sekian banyak manusia yang pernah hidup di atas dunia. Hanya beliau yang diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Peristiwanya
dua. Isra satu mukjizat, Mi'raj juga satu mukjizat. Makanya tadi dibacakan di dalam Maulid, Habib Ali Shahibul Maulid, pengarang Maulid Simtud Durar, yang rawinya kita baca tadi, wa minasyarafil ladzi ahtasallahu bihi asyrafur rasul. Jadi Isra wal Mi'raj ini perlu kita ketahui adalah salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tujuannya untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya Isra wal Mi'raj, terjadinya pada bulan Rajab. Ada yang tidak kalah penting, ada yang tidak kalah dahsyat mukjizat yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, terjadi pada bulan Sya'ban. Setelah bulan Rajab datang bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita panjang umur seberatan, ketemu dengan bulan Rajab Sya'ban, dan ketemu juga dengan bulan Ramadan. Gitu. Di dalam bulan Sya'ban ada yang tidak kalah dahsyat. Apa itu? Terjadinya pada malam nisfu Sya'ban. Ini nisfu Sya'ban, setengah bulan lagi kurang lebih. Bagi masyarakat kita yang ada di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada umumnya, nisfu Sya'ban ini seperti malam keramat. Gitu. Kenapa malam keramat? Karena masjid-masjid bakal penuh malam nisfu Sya'ban. Untung bulan Sya'ban aja itu malam, satu malam aja. Iya kan? Kalau setiap malam nisfu Sya'ban, waduh, indah rasanya. Kenapa? Masjid penuh. Gitu. Pasar tutupnya lebih awal. Kenapa? Persiapan mau bertemu dengan malam nisfu Sya'ban. Ada apa dengan malam nisfu Sya'ban? Kita perlu ketahui, di malam nisfu Sya'ban terjadi peristiwa insyiqaqul qamar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat membelah bulan menjadi dua bagian, yang mana mukjizat ini belum pernah dilakukan oleh para nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum. Dapat belah bulan jadi dua bagian. Lebih dahsyat daripada itu, kemudian bulan itu diambil oleh Nabi Muhammad SAW, diletakkan sebagian di sebelah tangan kanannya dan sebagian lagi di sebelah tangan kirinya. Siapa yang bisa melakukan seperti ini? Tidak ada orangnya, baik Nabi dan Rasul, kecuali hanya Nabi kita Muhammad SAW. Belah bulan, bulannya jadi dua. Makanya kalau ada orang bayar utang nunggu bulan dua, nah itu nunggu nanti bulan Sya'ban itu. Gitu kan, nunggu bulan dua. Gitu kan, padahal bulan di langit sebuting aja. Itu. Yang bisa menjadikan dua bulan dua bagian hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malam nisfu Sya'ban juga menjadi malam yang mulia karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril surah Al-Qur'an, ayat suci Al-Qur'an yang berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
ayat yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu diturunkan bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban. Ini ayat untuk apa diturunkan oleh Allah? Untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Selain dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW dimuliakan oleh Allah dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang diturunkan kepada beliau. Itu. Maka itu Al-Quran kitabullah yang dikumpulkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua isi kandungannya untuk memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara mukjizat-mukjizat yang sangat dahsyat, yang sangat mulia, maka Al-Qur'an menjadi mukjizat yang paling mulia di antara mukjizat yang lain-lainnya. Mukjizat Nabi Muhammad yang pertama yang paling dahsyat adalah Al-Quran. Kenapa? Karena dengan Al-Quran kita bisa mendengar cerita peristiwa Isra wal Mi'raj. Dengan Al-Quran kita bisa mendengar cerita tentang insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan menjadi dua bagian. Karena Al-Quran juga kita akhirnya bisa mengetahui cerita-cerita para nabi dan cerita-cerita para rasul yang ada di dalamnya. Karena Al-Quran juga akhirnya kita bisa mendengar dan membaca cerita-cerita orang-orang soleh yang diceritakan di dalam Al-Quran. Mereka bukan nabi, bukan rasul, tapi orang soleh. Orang yang mengabdikan jiwa dan raganya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti almarhum al-maghfurlah yang malam hari ini kita juga peringati haulnya, Guru Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani. Beliau hidupnya mengabdikan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk siapa-siapa. Itu cerita orang soleh ada di dalam Al-Quran. Bukan nabi, bukan rasul. Seperti siapa? Seperti Ashabul Kahfi. Itu. Seperti siapa? Seperti Luqmanul Hakim. Seperti siapa? Seperti seorang perempuan yang bernama Maryam binti Imran. Bahkan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu surah yang namanya nama Sayyidatuna Maryam. Nama seorang perempuan. Seorang perempuan yang salehah yang juga mengabdikan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi cerita-cerita Al-Quran yang menceritakan tentang kehidupan Nabi kita Muhammad SAW dan tentang mukjizat-mukjizat yang mulia yang berkenaan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu turunnya pada malam nisfu Sya'ban. Maka itu bulan Sya'ban dikatakan sebagai bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintahnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kira-kira kita semua beriman enggak? Beriman insyaallah ya. Semua kita insyaallah beriman, bukan hanya Islam. Karena apa? Karena kalau orang Islam jelas banyak, tapi yang beriman mudah-mudahan yang ada di masjid sini semuanya beriman. Itu. Allah nyatakan, wahai kalian orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Bersalawatlah kalian kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad SAW dengan salawat yang banyak. Maka itu para ulama kalau membaca salawat itu tidak pernah mau sedikit. Kenapa? Karena mengikuti perintah Allah disuruh banyak-banyak. Apalagi salawat itu
satu kali salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dibalas dengan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak mau baca salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad satu kali dibalas 10 kebaikan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buat orang yang membacanya. Berapa banyak kita membacanya, berapa banyak kita membacanya, begitu juga banyaknya balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita. Maka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita umat Islam, orang-orang yang beriman. Tujuannya apa? Tujuannya karena di dalam Al-Quran banyak cerita-cerita. Kalau bahasa kita sekarang ini manakib yang paling hebat di atas dunia ini ya Al-Quran. Kalau manakib yang lain hanya menceritakan satu orang saja, itu kan? Manakib Syekh Abdul Qadir Jailani kita baca hanya ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani saja. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, Kitabullah, semuanya orang-orang yang mulia kita baca manakibnya. Dari Nabi Adam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga orang-orang soleh, sahabat-sahabat Nabi Muhammad dan penerus-penerus Nabi Muhammad SAW ada dalam Al-Quran. Maka itu para ulama ahli tafsir mereka menyatakan Al-Quran itu hampir 75% isi kandungannya adalah cerita-cerita yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. 75% isi kandungan Al-Quran itu cerita. Maka itu kalau kita mau cari cerita apa saja ada. Bukan hanya cerita manusia, cerita surga juga ada dalam Al-Quran. Cerita neraka juga ada dalam Al-Quran. Lengkap rincian-rincian siksaan-siksaan di dalam neraka. Bagaimana keadaan seorang di alam kubur, bagaimana keadaan seorang di yaumil qiyamah. Al-Quran semua ceritakan. Maka itu Allah berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Kami ceritakan cerita para nabi dan rasul-rasul sebelum kalian, sebelum kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menenangkan dan menenteramkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Al-Quran tenang hati seorang. Dengan Al-Quran tentram hati seseorang. Dengan Al-Quran akan berbunga-bunga hati seseorang. Itu. Kenapa? Karena dia akan mengerti apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dirinya, dan dia akan mengerti bagaimana nasib keadaannya tatkala dia nanti berada di yaumil akhirat. Kalau kita hidup di dunia ini kurang ngerti nih, bagaimana keadaan kita kira-kira di dalam kubur, tidak ngerti kita. Bagaimana keadaan kita nanti tatkala dibangkitkan dari dalam kubur? Bagaimana nanti kita tatkala dikumpulkan di yaumil mahsyar? Yang kata para ulama, yang kata Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan satu hari di yaumil mahsyar itu bagaikan 100.000 tahun hidup di dunia. Bayang kira-kira, ya kan? Kita 100 tahun aja belum sampai umur, apalagi 100.000 tahun. Gitu. Kalau kita bertanya, kok bisa panjang? Di hari kiamat kok bisa panjang penantian? Kenapa kok bisa panjang penantiannya? Iya, karena yang dihitung, yang diminta, yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orangnya dari zaman Nabi Adam sampai yang terakhir meninggal dunia. Mudah-mudahan kita seberatan akan jadi terakhir meninggal dunia. Iya. Ada nyaman-nyamannya meninggal dunia terakhir. Siapa mau murakan pian? Siapa nama mandi pian? Tengalih kalau. Nah, jadi jangan hendak terakhir meninggal dunia. Itu. Karena dalam antarakan sorangan aja lagi. Itu kan? Nah, itu. Kenapa? Kok begitu lama? Satu hari bagaikan 100.000 tahun hidup di atas dunia.
Iya, yang ditunggu pertanggungjawabannya banyak banget. Pian bayangkan sama segitan ini aja nah, seikung seorang disuruh ditanyai pertanggungjawabannya, laporannya hidup di dunia apa ndak panjang? Umurnya 60 tahun, umurnya 65 tahun, umurnya 70 tahun, umurnya 75 tahun, umurnya 80 tahun, 85 tahun umurnya hidup di dunia, suruh tanggung jawab. Ya kalau tanggung jawabnya untuk hari ini saja selesai mungkin cepat. Tapi karena panjang umurnya, tambah panjang juga urusannya. Gitu kan? Maka itu Allah Subhanahu wa taala jadikan nanti saksinya bukan nunggu tetangga sebelah rumah kita tidak saksinya. Bukan teman kita yang biasa hidup bersama kita di kampung, tidak. Tapi yang ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan saksi apa? Yang dijadikan saksi anggota badan yang ada pada diri kita. Apa itu? Adalah tangan, kedua belah tangan kita dan kedua belah kaki kita. Maka itu Allah nyatakan apa? Al-yauma nahtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, al-yauma nahtimu 'ala afwahihim, kami tutup semua mulut-mulut manusia. Semua mulut manusia tidak ada yang bisa berbicara. Yang bisa berbicara hanya tangan-tangan mereka dan kedua belah kaki mereka. Kenapa Allah Subhanahu wa taala minta untuk menceritakan pertanggungjawaban ini kedua belah tangan kita dan kedua belah kaki kita? Iya. Karena setiap kali kita berbuat taat, setiap kali kita berbuat maksiat, tangan kita yang dua ini dan kaki kita yang dua ini gak pernah ketinggalan, ikut terus. Siapa kira-kira yang ada sembahyang tangannya dan batisnya ketumpat? Hah? Siapa kira-kira orangnya itu? Siapa kira-kira terkala dia bermaksiat, orang lain tidak tahu? Siapa yang kira-kira dia terkala dia tidak berpuasa, orang lain tidak tahu? Dia bisa membodohi orang lain, tapi tangannya kira-kira kakinya umpat dah waktu itu. Umpat terus. Bagaimana kita mau tinggal di tangan? Kita perlu. Bagaimana kita mau tinggal di kaki? Kita perlu dengannya. Maka itu yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan akan kehidupan kita hidup di atas dunia, kedua belah tangan kita dan kedua belah kaki kita. Kitanya nanti bingung. Loh, kapan itu? Perasaan. Kita kan suka berkata perasaan tuh. Perasaan kada pernah perasaan. Itu kan. Perasaan ulun kada pernah menggawi itu. Perasaan kita. Nah, yang berkata perasaan Allah Subhanahu wa taala langsung perlihatkan. Nih kata Allah. Apa itu? Videonya, rekamannya. Nih. Kamu masih mengatakan perasaan? Manusia akan mengatakan apa? Oh iya ya. Ada ingat ulun. Itu kan. Itu jurusnya kita itu ada ingat. Itu kan. Kalau ditanya sama orang lain, ya kan disuruh tanggung jawab. Oh iya ya, ada ingat. Itu. Padahal orang yang ada peringatan itu orang gila. Iya kan? Itu. Kita kebanyakan enggak ingatnya daripada ingatnya. Maka itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab mau berakhir. Malam ini malam berapa nih? Malam ke 29. Gitu kan? Malam 29, malam besok terakhir. Gitu kan? Kalau dia 30, kalau dia 31, malam besoknya lagi. Habis di bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan pengampunannya Allah Subhanahu wa taala. Selain Isra Mi'raj, selain haul guru sepungkul, catat baik-baik. Bulan Rajab adalah bulan pengampunannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa, tidak ada kesalahan, tidak ada maksiat
seorang umat Nabi Muhammad asal dia mau minta ampunan kepada Allah, Allah akan ampuni di dalam bulan Rajab seperti ini. Last minute, tinggal malam ini besok atau malam besoknya lagi, gitu kan? Last minute, kira-kira kita semuanya sudah minta ampun belum sama Allah? Kira-kira kita semuanya ini sudah minta ampunan Allah belum? Seperti halnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati peristiwa Isra wal Mi'raj di dalam bulan Rajab ini, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi kebiasaan dalam hidupnya. Jadi kebiasaan dalam hidupnya Nabi Muhammad SAW, setiap kali beliau bertemu dengan bulan Rajab, beliau selalu membaca istighfar. Gitu. Baca istighfar. Apa itu istighfar? Permohonan ampun, dipanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Setiap pagi 70 kali, setiap malam 70 kali. Istighfar dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyebutkan istighfar itu adalah Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni. Ya Allah, ya Tuhanku, ampuni segala dosaku. Warhamni, kasih sayangnya aku, dan terima taubat-taubatku ya Allah. Manusia yang sangat mulia, yang malam ini kita peringati Isra Mi'raj, tidak pernah melewatkan waktunya hidup di atas dunia. Setiap kali bertemu dengan bulan Rajab, minta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertanya, dosa apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad? Kira-kira dosa apa? Nabi Muhammad pernah memungli orang seperti kita yang rancang memungli orang? Tidak. Nabi Muhammad pernah nyong ayam seperti kita yang suka nyong ayam? Enggak. Nabi Muhammad, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Dosa apa yang pernah dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada satu pun dosa atau kesalahan yang pernah diperbuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di dalam bulan Rajab mewajibkan kepada dirinya untuk meminta ampunan Allah 70 pagi 70 sore. Kita yang banyak punya dosa, yang banyak punya kesalahan, yang syukurnya kita kepada Allah kurang, berapa kali kita membaca istighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu biarlah berlalu. Sekarang tinggal sisa beberapa malam lagi, beberapa hari lagi, waktu kita hidup di dalam bulan Rajab. Seperti saat sekarang ini, perbanyak minta ampun kepada Allah. Jangan pisahin tasbih, jangan pisahin tasbih. Baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Berapa kali kira-kira harus kita baca itu istighfar? Yang tahu jumlahnya paling pantas buat kita, ya kita sendiri yang tahu. Kenapa? Kita pelakunya kok. Iya kan? Kita pelaku dosanya. Kira-kira untuk dosa yang banyak kita kerjakan ini, apa perlu sama dengan Nabi Muhammad 70 kali juga? Pastinya tidak ya. Pastinya tidak. Kalau Nabi Muhammad 70 kali pagi dan malam, karena beliau tidak berdosa, ya kan, minta ampun seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dosanya tidak diampuni sama Allah, sehingga beliau berharap terus kepada Allah agar diampuni dosanya. Kira-kira kita harus berapa kali? Sudah kelewatan bulan Rajab, tinggal beberapa malam lagi. Berapa kalinya yang tahu, yang bisa menentukan diri kita sendiri pelaku akan kemaksiatan. Kita yang tahu. Kalau kita merasa banyak berbuat dosa, kalau kita merasa berbuat maksiat banyak, sekarang saatnya malam hari ini taubat kepada Allah, perbaharui hubungan kita dengan Allah.
Jangan sampai kita menjadi manusia yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bermaksiat, terus berbuat dosa sementara lupa kepada pintu taubatnya Allah Subhanahu wa taala. Mumpung pintu taubat dibuka lebar oleh Allah, mumpung pintu taubat belum ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan masih ada dalam hidup kita untuk meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama hidup kita di atas dunia. Nanti ketemu bulan Sya'ban, ketemu bulan Ramadan ada sendiri. Kalau bulan Sya'ban sudah enggak lagi baca istighfar, tapi baca apa? Baca salawat. Nanti bulan Ramadan enggak lagi baca istighfar, enggak lagi baca salawat, tapi baca apa? Baca Al-Qur'an. Kenapa? Karena tempat diturunkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Maka itu para ulama mengatakan amalan yang paling mulia, amalan yang paling tepat buat umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan tidak ada lain terkecuali hanya Al-Qur'an. Itu. Maka itu sebelum datang bulan Ramadan dari jauh-jauh hari persiapan dulu. Persiapan apa? Mendarasi bacaan Al-Qur'an kita. Mengulangi kembali bacaan Al-Qur'an kita. Kenapa? Mau masuk ke pertandingan, mau masuk ke arena, masa tidak persiapan? Takut-takut nanti kita kalah nanti pas masuk di dalam pertandingan. Kenapa? Kita tidak cukup latihannya. Itu kan? Lihat tuh para atlet itu, petinju itu mau bertanding kadang-kadang setahun sebelum bertanding persiapan terus. Itu kan? Nah, kita kira-kira kapan mau mempersiapkan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang dalam kehidupan kita? Mudah-mudahan kita seberatan panjang umur dah. Ya, ketemu malam nisfu Sya'ban, ketemu juga dengan malam-malam mulia dari bulan Ramadan yang mulia. Sebagai Muhammad SAW beliau mensifati bulan Ramadan itu dengan kemuliaan. Beliau bersabda, awaluhur rahmah wa awsatuhul maghfirah wa akhiruhu rizqun minan nar. Nah, kalau sudah diampuni dosa kita sama Allah di bulan Rajab, insya Allah kita akan nyaman hidup di dalam bulan Sya'ban, menjalani kehidupan akan nikmat, menjalani kehidupan kita di dalam bulan Ramadan akan indah. Kenapa? Karena kita sudah bawa hati yang bersih. Hati yang bersih daripada apa? Daripada segala macam dosa dan kesalahan. Sehingga masuk bulan Sya'ban, masuk bulan Ramadan, yang ada keluar daripada hati dan sanubari kita adalah semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat. Kalau sudah diterima taubat. Nah, maka itu kelihatan tuh. Orang itu kelihatan kalau sudah diterima taubatnya, ketemu dengan bulan Sya'ban, ketemu dengan Ramadan, dia semangat dalam beribadah. Dia semangat dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dia semangat juga meninggalkan segala bentuk apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ingin melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isra wal Mi'raj adalah satu peristiwa mukjizat yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali dalam hidupnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu selama lahir di kota Makkah, dia sampai melalui masa kanak-kanak sampai dewasa, beliau tidak pernah pergi meninggalkan kota Makkah jauh-jauh, tidak pernah. Artinya Nabi Muhammad itu hanya tinggal di kota Mekah aja. Kayak kita orang Banjar, ya kan? Tinggalnya di Banjar aja, keliling-keliling Banjar aja. Tidak pernah keluar dari Banjar ke Martapura, ke Banjarbaru, Hulu, Sungai, tidak pernah. Apalagi ke Jakarta, apalagi ke Surabaya, apalagi ke luar negeri, apalagi sampai ke ujung dunia sana. Itu kan? Tidak pernah.
hidupnya hanya di kota Makkah Al-Mukarramah, tidak pernah jalan jauh-jauh. Itu perjalanan rohani yang paling jauh yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW adalah perjalanan Isra. Kenapa? Karena perjalanan Isra itu Nabi Muhammad SAW menurut sebagian para ulama itu masih menggunakan menunggangi kendaraan buruk. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, perjalanannya dilalui menggunakan kendaraan buruk. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit pertama sampai ke Sidratul Muntaha, itu Nabi Muhammad ditinggalin sama Nabi Muhammad tuh yang namanya buruk. Tidak perlu lagi dengan buruk, karena sesuai dengan namanya Mi'raj. Mi'raj itu adalah tangga demi tangga yang bersusun-susun, tujuannya naik ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Mi'raj. Jadi perjalanan Mi'raj itu lebih dahsyat lagi daripada perjalanan Isra. Kalau Isra masih perjalanan di dunia, yang dilalui oleh Nabi Muhammad dunia semuanya. Maka itu dari Makkah ke kota Palestina. Itu kan? Dua-duanya dunia. Tapi begitu Mi'raj sudah tidak lagi dunia. Itu kan? Sudah tidak lagi dunia. Tapi itu semuanya adalah alam-alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum ada seorang pun bisa masuk ke dalam. Termasuk salah satunya Nabi Muhammad SAW itu dibawa oleh malaikat Jibril masuk ke alam malakut. Alam malakut itu isinya semuanya penduduknya malaikat semua. Tidak ada manusia di situ. Sama dengan kita di atas dunia ini. Kita tinggal di dunia ini kan semuanya manusia seberataan. Apa ada di antara kita yang hadir di sini malaikat? Tidak ada kan? Semua kita manusia. Kenapa? Karena memang tempatnya kita. Nabi Muhammad dibawa ke alam malakut oleh malaikat Jibril. Itu alamnya malaikat. Subhanallah. Tidak ada manusia yang masuk ke alam malakut terkecuali Nabi Muhammad SAW seorang. Nah, Mi'raj itu Nabi Muhammad SAW kalau kita mau gambarkan, ya, itu bagaikan kita naik apa itu? Tangga yang bisa berjalan, eskalator. Nah, kitanya kan tenang aja duduk berdiri kan, tangga aja yang berjalan. Itu kan? Bukan kita yang naik tangga berjalan, tidak. Itu kan? Sama kita naik lift di gedung-gedung tinggi. Itu kan? Itu. Naik lift di gedung tinggi. Kalau di Banjarmasin ini mana gedung tinggi? Tidak ada tinggi gedungnya di sini ya. Kalau di Jakarta ada gedung tinggi, pencakar langit. Itu. Ada di Jakarta itu gedung Menara Gama namanya. Gama Tower. Itu. Gedung tertinggi di Indonesia. Tertinggi. Gama Tower namanya. Di Jalan Kuningan. Itu ada menara tinggi. Itu kalau tidak salah 70 lantai ke atas. Itu. Nah, itu kalau kita naik liftnya, kebetulan ulun berkisah ini karena ulun pernah naik liftnya di situ. Itu. Naik liftnya itu, dari lantai pertama ke lantai 25 itu berasa goyang-goyang. Apalagi sampai lantai 50, goyang-goyangnya. Itu baru santai sampai 50 aja liftnya tuh. Belum sampai ke langit, belum. Gitu. Kira-kira kalau sampai ke langit, kayak apa itu? Bisa pagat tali liftnya itu. Gitu kan? Luar biasa. Nah, Nabi Muhammad berjalan seperti itu. Jadi apa? Ma'arifnya itu, tangga-tangganya itu yang berjalan. Jadi Nabi Muhammad tenang aja. Hanya menyaksikan apa yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak lagi pakai kendaraan buruk. Nah, di dalam perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa
Ini perjalanan yang luar biasa panjangnya. Kata para ulama, perjalanan Mi'raj Isra saja kalau kita mau jadikan perjalanan manusia biasa, itu memakan waktu bisa 1 juta tahun baru sampai. Itu. Apalagi perjalanan Mi'raj lebih lagi. Tapi semua itu ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya. Singkat betul. Bagaimana tidak singkat? Para ulama menyatakan, Syekh Abdurrahman Ad-Dibai radhiyallahu anhu di dalam Maulid Diba beliau mengatakan, summa aruduhu minal arsy qabla ayyabudal farshu wa qad nala jami'al ma'arif. Kata beliau menceritakan tentang singkatnya peristiwa Isra Mi'raj itu, tempat pembaringan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditinggal oleh Nabi Muhammad di kota Makkah Al-Mukarramah. Itu sepulangnya Nabi Muhammad dari perjalanan Mi'raj, dari perjalanan Isra wal Mi'raj, pulang lagi ke tempat pembaringannya, itu masih dalam keadaan hangat dipegang oleh Nabi Muhammad SAW. Hangatnya masih berasa. Nah, kayak kita nih dudukan nih di masjid kan. Nah, itu wadah duduk kita itu nanti kalau kita berdiri itu dijam-jam hangat tuh. Kira-kira tuh hangatnya bertahan sampai esok ada? Bisa sampai esok? Nah, kira sampai besok. Kita berdiri berapa saat aja sudah hilang tuh hangatnya. Kenapa? Kena kipas angin. Itu kan. Muhammad sallallahu itu hangatnya tempat pembaringan Nabi Muhammad pulang daripada peristiwa Isra Mi'raj masih berasa hangatnya. Itu. Kada usah dipikirkan. Kenapa? Karena Allah tidak menyuruh kita untuk memikirkan, tapi menyuruh kita untuk beriman kepada mukjizat yang yukharibul adat. Gitu. Mukjizat yang di luar daripada adat kebiasaan manusia. Itu. Maka itu Nabi Muhammad SAW setelah pulang dari perjalanan Isra Mi'raj dapat perintah dari Allah. Selain perintah sholat 5 waktu, Nabi Muhammad sampai di kota Mekah dikasih tahu sama malaikat Jibril. Kata Jibril, wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu memerintahkan kepadamu untuk menceritakan kepada seluruh masyarakat yang ada di kota Mekah ini kejadian yang kau alami tadi malam dalam perjalanan Isra Mi'raj. Suruh cerita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sadar, tahu betul kalau diceritakan ceritanya nggak bakal bisa diterima oleh penduduk kota Mekah saat itu, nggak bakal. Itu. Bagaimana? Kita aja mungkin kalau hidup zaman ini juga kita tidak akan bisa terima akal kita. Kenapa? Kalau diukur dengan akal, itu. Kenapa? Karena akal kita ini, otak kita ini terlalu kecil untuk memikirkan itu. Tapi karena perintah dari Allah untuk bercerita, Nabi Muhammad ceritakan panjang lebar peristiwa Isra Mi'raj. Pagi harinya, peristiwanya malam Senin 27 Rajab. Pagi harinya hari Senin, Nabi Muhammad cerita. Yang pertama ditemui oleh Nabi Muhammad saat itu adalah Abu Jahal. Itu. Abu Jahal nanya ketemu sama Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ada berita baru yang kamu mau sampaikan hari ini? Kata Nabi Muhammad, ada. Ini breaking news. Saya pengen sampaikan, saya pengen cerita kepada tentang apa Muhammad? Tentang perjalanan saya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Belum cerita Mi'raj, belum. Tentang perjalanan saya, kata Nabi Muhammad, dari Masjidil Haram sini ke Masjidil Aqsa. Itu. Abu Jahal nanya, tunggu sebentar Muhammad, itu kejadiannya kapan Muhammad? Kejadian tadi malam. Loh, tadi malam kejadiannya kamu berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Terus pagi hari ini kamu balik.
Kata Abu Jahal bilang sama Nabi Muhammad, wahai Muhammad, tunggu sebentar, saya minta waktu kepadamu. Minta waktu apa? Saya pengen kumpulin semuanya teman-teman saya, warga-warga kampung di sini. Saya pengen kumpulin semua warga kampung. Saya pengen kumpulkan. Nanti kamu cerita langsung sama orang kampung, daripada kamu cerita satu-satu begini kan susah. Itu ada kekisahan. Sekong kan mengisahkan ada kekisahan. Akan perlu panjang waktu. Bagus juga akalnya Abu Jahal. Jadi dia bilang kumpulin semuanya. Abu Jahal pun memanggil Bani Kilab. Masyarakat Bani Kilab, Al-Muni, kumpul semua di sini. Ini ada berita yang hangat ini, berita yang luar biasa. Kita mau dengar dari siapa? Dari Muhammad yang ngaku sebagai Nabi akhir zaman. Nabi Muhammad didudukin di depan pintu Ka'bah. Abu Jahal dan semua orang penduduk kampung kota Makkah duduk di bawah. Nabi Muhammad cerita panjang lebar Nabi Muhammad SAW. Habis cerita, apa reaksinya orang-orang kafir saat itu? Yang dengar cerita Isra-nya Nabi Muhammad SAW itu orang-orang kafir, ada yang duduk temenung, ada yang garuk-garuk kepala, ada yang mecik-mecik inya. Nah, sakit kepala dapatnya mendengar kisah ini. Itu orang kafir seperti itu. Ada yang begaruk, aduh, jangan begaruk kepala. Ini cerita dari awal sampai akhir, buang-buang waktu kita aja semuanya. Kita suruh dengerin ceritanya semuanya khayal, ceritanya semuanya dusta. Ada orang kafir itu namanya Nu'aim bin Adi. Itu orang kafir Quraisy waktu itu. Dia bertanya sama Muhammad, wahai Muhammad, sif lana Baitul Maqdis. Kalau kamu benar tadi malam sampai ke Baitul Maqdis di Palestina, coba sifati Baitul Maqdis itu kayak apa kepada kami ini. Minta maaf, kata Nu'aim bin Adi, sesungguhnya kami ini adalah para pedagang-pedagang yang biasa mendagangkan dagangan kami itu sampai ke Masjid Palestina. Dulu namanya negeri Syam. Syam itu sekarang ini dibagi menjadi 4 negara: Palestina, Yordania, Lebanon, sama dengan Suriah. Ini 4 negara dulu namanya Syam. Kami dulu suka ke Syam, bawa dagangan-dagangan untuk berdagang. Biasanya jalannya kami dari Mekah ini naik onta ke Masjidil Aqsa, ya, Baitul Maqdis di Palestina itu berangkat 1 bulan, pulang lagi 1 bulan, 2 bulan PP. Kamu cerita tadi malam berangkat subuh, pagi subuh sudah ada lagi di sini. Bagaimana akal kami ini bisa menerima Muhammad? Itu disifati sama Nabi Muhammad SAW. Keadaan Masjidil Aqsa itu begini. Disifati oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah mereka mendengar sifat yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW tentang Baitul Maqdis, mereka mengatakan, betul ini. Betul. Kata mereka mengatakan seperti itu. Abu Jahal yang liciknya minta ampun, musuh sama Nabi Muhammad SAW, tidak mau membenarkan orang-orang yang mengatakan benar kepada Nabi Muhammad. Dia bilang apa? Itu kebujuran aja. Itu kebujuran aja kata Abu Jahal. Dia tahu tuh seperti itu. Coba cari pertanyaan yang lain. Sampai orang kafir saat itu nanya sama Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, kalau betul engkau sampai ke Baitul Maqdis di Palestina sana tadi malam, saya pengen tanya kepadamu, berapa jumlah tiang Masjidil Aqsa? Jumlah Masjid Baitul Maqdis itu berapa jumlah tiangnya? Nabi Muhammad memangnya sampai ke sana mau ngitung tiang, ada apa perlunya?
Iya kan? Kayak pian misalnya sampai ke masjid Sabilal, boleh ke kampung ditakuni orang berapa jumlahnya tiang. Mana ada kita gawe-gawe menghitung tiang. Iya kan? Tugas kita kan mau sholat aja situ, sholat Jumat, habis sholat Jumat pulang. Ada apa mau hitung tiang? Itu. Tapi untuk meyakinkan ya, cerita Nabi Muhammad SAW kepada mereka orang-orang kafir, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat Jibril untuk mendatangkan itu Masjidil Aqsa dan meletakkannya di atas atap rumah salah seorang sahabat Nabi Muhammad dari kaum Ansor. Diletakkan di atas. Nah, karena orang yang mendengar itu menghadap ke muka, nah, Nabi Muhammad cuma seorang kan menghadap ke sana. Kalau di belakang sana gambarannya ngelihat kan. Itu kayak kita ini. Nah, ini orang kafir bertahan misalnya. Nah, ini ulun Nabi Muhammadnya misalnya. Iya kan, lain pian bang orang kafir maksudnya. Ya kan? Itu kan. Begitu melihat didatangkan oleh malaikat Jibril, oh Nabi Muhammad melihat langsung. Ya, seperti 3 dimensi gitu. Kelihatan langsung tiang-tiang Masjidil Aqsa. Tiang-tiang Baitul Maqdis. Nabi Muhammad mengatakan tiang-tiang Baitul Maqdis itu sekian. Orang kafir yang dengar itu, betul loh itu. Kata mereka mengatakan betul. Kenapa? Karena tubuhan orang sana kalau ke Baitul Maqdis tujuannya bukan sembahyang, tapi ngitung tiang. Itu, ngitung tiang. Nah, kalau Masjid Darul Mukminin ini, ya kan, gampang kita ngitungnya. Berapa? 4 aja tiangnya. Aduh sedih dilihat aja kita tahu kita kan. Itu. Abu Jahal dan setuju lagi. Kata Abu Jahal, itu juga kebelujuran. Kebetulan aja dia bilang itu betul. Coba tanya lagi yang lain, kata Abu Jahal. Ada lagi yang berdiri nanya lagi. Muhammad, kalau betul kamu ke Baitul Maqdis, aslinya tanya kepada berapa jumlah pintu Baitul Maqdis? Nah, sudah tiang pintunya pulang ditakuni. Itu kan? Karena Baitul Maqdis ya sudah dibawa oleh malaikat Jibril di hadapan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bisa ngitung dengan gampang. Kata Nabi Muhammad pintunya sekian. Betul juga. Betul lagi. 3 kali sudah betul terus. Itu. Akhirnya Abu Jahal bilang kepada anak buahnya, tanya yang lebih sulit daripada pertanyaan ini. Ini seperti pertanyaannya gampang-gampang aja. Tanya yang lebih sulit. Ada satu orang pemuda nanya sama Nabi Muhammad SAW, dia berdiri. Muhammad, katanya kamu baru datang dari Masjidil Aqsa ya? Dari Palestina. Ya betul, kata Nabi Muhammad. Nah, saya punya orang tua, bapak saya, ya. Dia lagi pulang dari Masjidil Aqsa. Dia dalam perjalanan pulang, habis berdagang, dagangannya sudah laku semua. Nah, dia sudah pulang. Itu. Beberapa minggu yang lalu dia sudah pulang. Sekarang ini dia lagi dalam perjalanan dari Baitul Maqdis, dari Palestina menuju ke kota Mekah ini. Nah, kata pemuda ini bertanya, kalau kamu ya kan pulang tadi subuh dari Masjidil Aqsa ke Baitul Maqdis, ke Baitillahil Haram ini, berarti kamu melewati mereka semua. Mereka semuanya kamu balap. Kan bisanya seperti itu ya. Kita balap kan. Kalau kita lebih cepat perjalanannya, kita balap, kita lewati semuanya. Nah, kata pemuda ini, berapa rombongan semua yang masih ada dalam perjalanan itu, berapa orang? Dan apa yang terjadi atas rombongan itu? Ada kejadian apa yang terjadi atas rombongan itu? Itu. Wah, ini berat betul ini pertanyaan seperti itu ya. Tidak bisa dipermain-mainkan ini, harus dijawab. Kenapa? Karena yang bertanya orang kafir. Pengen untuk membuktikan bahwasannya Nabi Muhammad betul-betul diperjalankan oleh Allah. Nabi Muhammad jawab. Kata Nabi Muhammad SAW, ya betul. Tadi waktu perjalanan pulang ke Mekah ini, aku melihat mereka. Dan mereka di dalam perjalanan ada satu orang di antara rombongan itu, kafilah, yang tertinggal
dari rombongan, tertinggal dari rombongan. Apa yang terjadi dengan yang satu orang tertinggal itu? Iya, dia tertinggal karena batis kaki ontanya sebelah kanan depan, kaki ontanya bagian depan sebelah kanan itu patah. Kelawasan sebulan berjalan onta, kesian juga. Itu kan patah kaki kanan sebelah depan, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian kaki onta itu diperban dengan surbannya dia. Dia surbannya diperban sama dia, sehingga kaki onta tersebut bisa lagi jalan dan mengejar rombongan yang meninggalkan. Udah. Kemudian mereka bertanya lagi pemuda itu, nah Muhammad, kira-kira tuh rombongan-rombongan yang sudah di dalam perjalanan mau pulang ke Mekah ini sampai kota Mekah kira-kira hari apa? Mereka tuh sampainya hari apa kira-kira? Belum ada BMKG, belum ada Google Map. Iya kan? Gimana mau tahu kita sampai mana ini? Berapa hari lagi sampai? Itu kan? Tapi Nabi Muhammad SAW kasih Allah Subhanahu wa taala diberitahu oleh Jibril. Kata Jibril, Muhammad kasih tahu, itu nanti rombongan-rombongan itu masuk kota Makkah persis pada hari Kamis. Hari Kamis. Nah, kata Abu Jahal bilang, nah kalau begitu kita tunggu hari Kamis. Betul dah rombongan itu datang hari Kamis. Itu. Ini hari apa ini? Besok hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah Kamis kita tunggu. Betul dah jawabannya Muhammad ini. Itu ditunggu hari Kamis. Itu Abu Jahal, orang-orang kafir nunggunya dari pagi. Kenapa? Karena hitungan hari Kamis itu dari pagi sampai mau terbenam matahari. Kalau orang Arab hitungnya itu hari. Kalau sudah terbenam matahari bukan hari Kamis lagi, tapi malam Jumat. Itu dilihat-lihat di padang pasir di atas, tidak kelihatan. Padahal biasanya kalau orang dalam perjalanan itu melalui padang pasir kota Makkah itu kelihatan dari jauh-jauh kelihatan. Ini nggak kelihatan rombongannya. Sudah hari Kamis pagi sampai siang tidak kelihatan juga. Itu sampai sore tidak kelihatan juga. Nabi Muhammad SAW pun cemas, bingung. Nabi Muhammad, ya Allah, ini sudah sore nih, sebentar lagi mataharinya terbenam. Kok belum datang itu orang? Rombongan katanya hari Kamis. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, minta kepada Allah. Apa yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW kepada Allah? Ya Allah, tahan dulu mataharinya, jangan buru-buru tenggelam. Itu hari itu Nabi Muhammad berdoa, dijadikan sama Allah Subhanahu wa taala mataharinya stop, nggak jalan. Itu karena nggak jalan, jadi tidak terbenam akhirnya mataharinya. Itu sampai nunggu datangnya rombongan tadi yang tengah jalan ke kota Makkah Al-Mukarramah. Karena mataharinya tidak jalan, datang itu orang, rombongan itu semuanya. Tidak tahu berapa lama itu matahari tidak berjalan. Tidak tahu. Itu matahari tidak berjalan. Untung waktu itu belum diperintahkan lagi melaksanakan puasa. Ya. Kalau sudah diperintahkan puasa saat itu, waduh, lawas banget menghadangi muka. Matahari kan berjalan. Iya kan? Itu. Lawas banget menghadangi muka kita. Apalagi orang-orang kayak kita ini ya. Azan maghrib itu paling ditunggu-tunggu setiap kali puasa. Itu kan? Sudah datang sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Setelah sampai ke Makkah Al-Mukarramah, rombongan tadi, nah ditanya oleh Abu Jahal. Kata Abu Jahal, kalian semuanya, apa yang terjadi pada diri kalian sewaktu dalam perjalanan pulang tadi dari Masjidil Aqsa ke kota Makkah Al-Mukarramah? Mereka
mereka bercerita persis dengan apa yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Jahal bertanya, mana tadi itu yang kaki ontanya patah? Mana? Nah, ke tangan orang-orang. Saya sempat ketinggalan beberapa hari. Kenapa? Karena kaki onta saya bagian depan sebelah kanan patah. Abu Jahal bingung. Loh, betul. Nabi Muhammad sampai tahu kakinya yang patah itu sebelah mana, tahu Nabi Muhammad. Artinya apa? Melihat. Itu kan? Itu. Melihat seperti itu kejadiannya, mendengar apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad benar adanya. Abu Jahal memang hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak mau beriman. Dia langsung mengatakan di hadapan teman-temannya semua, ini Muhammad tambah pintar jadi tukang sihir sekarang. Itu dibilang Nabi Muhammad tukang sihir, dibilang Nabi Muhammad dukun, padahal sudah jelas menceritakan semuanya. Tetap dikatakan dukun, tetap dikatakan tukang sihir. Subhanallah. Kira-kira kalau bubuhan kita tuh berkisah sudah panjang lebar, dipadahkan orang ujung-ujungnya mengaramput di orang. Ada pian sasa nyambat itu, kurang ajar ya, padahal akan mengaramput. Aku ini kada pernah mengaramput. Nah, padahal pernah juga apa? Ya kan? Itu kan? Nah itu. Pasti orang mengatakan seperti itu. Bela diri. Ya kan, bela diri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sedikit lagi. Itu. Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tujuan berkumpulan kita untuk mendapatkan keberkahan daripada peristiwa Isra wal Mi'raj. Keberkahan itu dengan kita mendengar cerita tentang Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Dengan mendengar ceritanya saja berkah buat kita. Itu. Dengan hadir saja di dalam masjid seperti ini bawa berkah bagi kita. Bawa berkah. Kenapa? Karena yang diceritakan dari awal tadi sampai akhir ini cerita manusia yang paling disayang dan dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu jangan khawatir, ya, asal jangan mulik mendahulu aja. Insya Allah berkahnya akan dibagikan rata bagi semua yang hadir sebelum kita keluar dari majlis yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Berkahnya luar biasa, sama dengan kita mendengar manakibnya para wali, manakibnya guru Zaini, ya kan? Maka itu hadir tuh orang banyak, sampai jutaan orang hadir di acara hall beliau. Ada yang muncul mana duduknya itu, ya kan? Ada yang memadu kasih dengan pacarnya, ada juga. Itu sekaligus ya kan? Hadir haul sekalinya duduk di kafe. Ada hadir haul kadang duduk di kafe, mumpung tertamu lawan pacar. Padahal perjanjian juga dari Banjar sini. Itu kan? Hadir juga. Tanyai, takuni itu semuanya. Mau berkah semuanya mau berkah. Itu. Berdesak-desakan kita hadir, tujuannya pengen berkah. Kalau tempat seperti itu saja berkah, sampai direbutkan 2 juta orang yang hadir ke sana untuk mencari berkah. Masa peringatan-peringatan yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW tidak mendapatkan berkah orang yang hadir di dalamnya, pasti akan dapat berkah. Maka itu ambil keberkahan dari Nabi Muhammad SAW dan keberkahan daripada Guru Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani yang sudah 19 tahun beliau meninggal dunia. Itu kan? Meninggal dunia. Yang tua-tua mungkin ada yang pernah bertemu, yang tua-tua mungkin ada yang pernah langsung bertatapan muka, yang umurnya di atas 19 tahun. Kalau pasukan yang duduk di muka ini pasukannya Naruto, Upin Ipin ini. Nah ini tidak ada yang ketemu ini. Ya kan? Karena umurnya belum sampai 19 tahun. 2005 beliau meninggal dunia. Itu 2005 beliau meninggal dunia. Almarhum Guru Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani.
Semua kita mungkin punya kenangan-kenangan indah. Ada yang pernah dikasih ijazah, ada yang pernah didoain sama beliau, ada yang pernah foto bareng dengan beliau. Kan begitu ya? Itu. Sampai di warung-warung tuh ada aja gambar. Gitu kan? Macam-macam. Itu. Gambar siapa-siapa begitu. Itu. Mungkin kenangan yang indah itu dialami oleh Habib Ayi, kakak ulun ini Habib Ayi ini. Sidin tahun ini bercalon jadi anggota DPRD Kota Banjarmasin, Dapil Banjarmasin Tengah. Nah, ini masjid Banjarmasin mana? Itu. Dan waktu beliau nikah itu, beliau pakai gamisnya Gurus Kumpul, pakai jubahnya Gurus Kumpul. Gamisnya 3 pasang dipinjami oleh guru, jubahnya juga 3 pasang. Itu lengkap dengan sorbannya dan sorban yang biasa dipakai di gambar-gambarnya Gurus Kumpul itu yang biasa di dalam dipakai juga. Nah, ada sorban yang biasa di dalam jubah dipakai. Itu diberikan kepada Habib Ayi, disuruh pakai waktu nikah. Kemudian waktu nikahnya Guru Sekumpul sendiri yang hadir. Itu. Sidin hadir acara pernikahan Sidin. Itu. Nah, ini kenangan indah. Ya kan? Jarang-jarang ada orang yang waktu nikah pakai gamis beliau. Apalagi pakai jubah beliau. Itu. Ulun ingat tuh jubahnya ada yang warna pink, ada yang warna biru, ada yang warna hijau. Itu. Yang biasa dipakai guru tuh waktu beliau foto-foto tuh yang ada tuh foto-foto itu. Itu semuanya ada. Sorbannya juga. Itu kan yang dipakai Habib Ayi itu banyak dipakai oleh guru. Itu. Nah, itu gamisnya itu ada sama Habib Ayi. Nah, kalau biar membarakat datangi ke rumah Sidin. Iya kan? Kalau hendak menculuk juga, hendak memakai juga berkah, iya kan? Dari siapa? Dari Guru Sekumpul. Iya kan? Kira-kira pian pernah lah mendengar orang yang waktu nikahnya pakai gamis, jubah, sorbannya guru. Ulun kada pernah mendengar. Nah, itu. Ulun kada pernah mendengar. Di Matapura beberapa kawan-kawan ulun takuni tidak pernah mendengar. Waduh, aliban tuh Bib. Itu kenapa? Menginjam baju Sidin, ya kan? Menginjam jubah Sidin, menginjam gamis Sidin, aliban. Apalagi sampai diberi 3 pasang, gamisnya 3 pasang, jubahnya 3 pasang, sorbannya juga 3 pasang. Wah, itu. Kemarin semalam itu ulun ketemu sama Habib Ayi, ada guru Ustaz Mulkani, Guru Ahmad Mulkani menisahkan, madahi Habib Ayi pas kisah seperti itu. Tahu Habib Ayi punya, ujar Sidin, Bib, ini Bib ada orang Malaysia Bib yang mau menukari Bib. Itu gamis asal gamis Guru Sekumpul aja ditawar 2 miliar. Waduh, 2 miliar. Ujar Guru Ahmad Mulkani, madahkan 2 miliar ditawar. Asal itu baju pernah dipakai oleh Guru Sekumpul. Baju-baju kita kira-kira dijual berapa miliar baju? Hah? Ada yang pernah jual bajunya laku 100 juta? Ada ya. Itu. Gamis beliau sampai ada orang Malaysia pengen beli 2 miliar. Subhanallah.
begitu berharganya. Kenapa? Apa yang diharapkan dari yang membeli? Keberkahan dari baju yang pernah menempel dari seorang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ilmunya, karena ketauladanannya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Masya Allah. Nah, kalau pian hendak ya, tapi kena bercucuknya di rumah sidin, jangan di sini. Itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di malam hari yang mulia ini, di dalam perkumpulan yang mulia ini, semua kita mendapatkan keberkahan daripada keberkahan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para aulia-aulia Allah dan kepada para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam keadaan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan mudah-mudahan semua hajat-hajat kita di dunia dan di akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak keluar kita dari masjid ini terkecuali dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat ulun sampaikan, kurang lebihnya mohon minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.